Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'dah. Tibatum wa taba mamsyakum wa tabawa'tum minal jannati manzilah. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah atas taufik dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita kembali bisa mengadakan majelis ini. Kali ini kita akan membahas satu sosok yang sosok yang biasa. Tidak seterkenal Umar bin Khattab, Abu Bakar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, Sayyidina Abdullah ibnu Mas'ud, ibnu Abbas gitu. Ini sangat biasa sekali orangnya. Wa innama kana min umumin nas. Kata kitab ini, beliau ini seperti orang kebanyakan. Tidak begitu mencolok orangnya. Majhulun anin nas. Bahkan banyak orang yang enggak kenal dia. Enggak terkenal orangnya. Nek koyo karo Slamet ki sik terkenal Slamet lah. Nah, Slamet. Hah? Yang penting terkenal di CEO kan. Bahkan kemudian laisalahu fi kutubit tarajim safahatun tiwal. Dalam kitab-kitab sejarah, biografi seperti Syiarul Alam An-Nubala atau Hilyatul Aulia atau kitab-kitab sejarah yang lain itu jarang dibahas. Kalaupun ada pembahasan itu pembahasannya cuma setengah halaman. Karena memang saking tidak terkenalnya. Walakin kana bainahu wa bainallahi sirrun khafiyyun. Nah, meskipun orang ini tidak terkenal, tapi antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala itu ada rahasia. Sirrun khafiyyun, rahasia yang sangat tidak nampak. Jadi dia memang tidak terkenal di dunia, tapi sama penduduk langit itu sangat dikenal. Siapa beliau? Beliau adalah Anas ibnu Nadir. Ini nama yang sama kita juga jarang kita dengar. Anak-anak kita kalau diminta untuk tebak-tebakan belum tentu juga tahu nama ini, Anas ibnu Nadir. Siapa mat? Hah? Nah kan? Wa hadza alladhi balagha bihi ay yakuna khalidan fid dunya bi dzikrihi khalidan fil jannah bi mauqifi sidqin waffaqahu lillah. Jadi memang luar biasa beliau ini meskipun tidak terkenal. Nah, ada satu peristiwa Bapak Ibu sekalian yang menunjukkan betapa dekatnya Anas ibnu Nadir ini dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa itu peristiwanya? Kasarat ukhtuhu Ar-Rabi' binti Nadir thaniyata au muqaddimata asnani imra'atin minal ansor. Suatu hari saudaranya Anas ini yang bernama Rabi' binti Nadir itu mematahkan gigi depan. Berarti orang yang tadi giginya penuh jadi ompong gitu. Nah, yang ompong itu yang dibikin ompong bukan laki-laki lagi. Kalau laki-laki ompong kan masih agak pede lah, nggak ada masalah gitu. Ini yang dibikin ompong perempuan, ya. Muqaddimata asnani imra'atin minal ansor. Seorang perempuan dari Madinah, dari Ansor, dipatahkan giginya sama saudaranya. Nah, ini tidak dijelaskan apa yang menyebabkan giginya patah. Apa kena pukul atau kena tendang atau kena lempar apa itu tidak begitu dijelaskan. Yang jelas di sini patah. Ketika patah, ya,
Faja'a ahluha yahtakimuna ilan nabi. Keluarganya akhirnya geruduk Kanjeng Nabi, keluarga si perempuan itu. Protes sama Kanjeng Nabi, mengadu kepada Kanjeng Nabi seluruh keluarganya. Iki berarti kira-kira koyone si siapa namanya si wanita yang dari Ansor ini kira-kira pati-pati kayak gini ayu apa ayu ki? Ayu, Pak. Pasti ayu kan, Mat? Nah, aslinya ayu, manis terus teman-teman jadi ompong kan keluarganya kaget kabeh. Makanya seluruh keluarganya akhirnya datang kepada Kanjeng Nabi gitu. Kok iki terus anakku dadi koki priye iki? Aku saiki dadi ompong maune padahal ayune ra umum gitu. Faja ahluha yahtakimuna ila nabi fahakama bil qisas. Setelah Nabi mendengar peristiwanya seperti apa, kejadiannya seperti apa, maka Nabi kemudian memutuskan harus dikisos. Dikisos itu berarti dibalas dengan yang serupa. Karena kan dalam Al-Quran juga begitu. Barang siapa yang mematahkan gigi orang, maka balasannya adalah giginya juga dipatahkan. Al-asnan bil asnan, kalau bahasa Arabnya begitu. Gigi harus dibalas dengan gigi, mata dibalas dengan mata. Karena mata itu kan sesuatu alat yang sangat vital. Nah, gigi juga begitu. Makanya sama Al-Qur'an juga hukumnya adalah yang mematahkan dengan sengaja itu harus dikisos. Jadi kisos itu bukan hanya soal nyawa saja, melukai mata orang, membuat buta mata orang. Itu juga sama. Kalau nggak salah kemarin di berita sedang rame ya. Ada yang dibutakan matanya itu. Siapa? Istri atau suaminya itu? Istri ya, sama suaminya ya. Gara-gara nggak boleh main game ya. Pokoknya cok kawin sih meteni. Oh, nggak usah ditunda. Daripada KDRT kemudian bikin mata istrinya buta. Nah, itu kalau menurut agama dikisos itu. Al-ain bil ain, ya, mata dibalas dengan mata. Nah, Kanjeng Nabi ketika mendengarkan kronologinya kata Kanjeng Nabi, oke, kalau kayak gitu hukumnya juga harus dipatahkan juga giginya. Ya. Faqala lahu Anas ibnu Nadir. Maka Anas ibnu Nadir kemudian menghadap sama Kanjeng Nabi. Ya Rasulullah, walladzi ba'atsaka bil haqqi la tuksar saniyataha. La tuksir saniyataha. Ngadu lagi Anas ibnu Nadir kepada Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, tolong jangan dikisos sih. Tolong jangan engkau patahkan gigi saudariku. Tadi kan pelakunya sebab saudarinya kan, ya, meminta apa ya kalau bahasa hukumnya ya, minta keringanan hukuman ya, minta keringanan hukuman. Tapi apa jawab Nabi? Faqala lahun Nabi ya Anas, kitabullahil qisas. Wahai Anas, saya nggak bisa di lobi, katakan yang Nabi begitu. Saya nggak bisa di lobi karena sudah jelas Al-Quran mengatakan hukumnya harus dengan qisas. Karena Kanjeng Nabi nggak bisa kan membantah Al-Quran, melawan Al-Quran. Kalau sudah jelas dalam Al-Quran itu hukumannya adalah qisas, dan setelah Kanjeng Nabi mendengar runut ceritanya seperti apa, memang nggak ada cara lain kecuali harus diqisas. Meskipun di lobi sama Anas ibnu Nadir, katakannya Nabi, saya nggak bisa di lobi karena hukumnya sudah jelas. Bapak, Ibu, serta rekan-rekan yang saya hormati, lalu setelah itu apa? Ini yang aneh. Setelah itu, teman-teman semuanya, summa ma labitha ahluha an radu bil iwadi al-madi wa kanu min qabl rafidina lahu. Tidak lama setelah itu, ternyata keluarganya yang tadi protes mengadu kepada Kanjeng Nabi itu menerima, ridho, rela kalau seandainya tidak usah dihukum kisos, tapi diganti dengan kalau bahasa kitanya ada ganti rugi ya, dengan uang atau apa, ya udah pakai yang lain aja, nggak perlu menggunakan kisos. Tiba-tiba keluarganya mau menerima itu, padahal tadi awalnya ngekengnya apa tau? Ngotot ya, ngotot nggak mau, pokoknya nggak mau, harus dikisos. Ini adalah gadis tercantik di keluarga saya di Madinah ini, sekarang jadi kayak gini, nggak mau, merasa dirugikan.
ngekeng, ngotot nggak mau. Tiba-tiba balik mau, balik gelem. Apa rahasianya Bapak Ibu sekalian? Ternyata yang dilakukan oleh Anas ibnu Nadir ketika ngadu sama Kanjeng Nabi nggak diterima, ngadunya ke siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngadunya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama Allah nggak diganti hukumnya di Al-Quran, tapi yang diganti sama Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah isi hati keluarga gadis tadi itu. Makanya Kanjeng Nabi kemudian bersabda, faqala Nabi muzakkiyan Anas ibnu Nadir. Lalu Kanjeng Nabi memberikan titel ya, kesaksian terhadap Anas ibnu Nadir itu, kata Kanjeng Nabi, dia adalah orang yang inna min ibadillahi man lau aqsama 'alallahi la abarrahu. Di antara hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada hamba yang kalau bersumpah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau ada yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti diistijabah. Pelajarannya apa Bapak Ibu sekalian? Ini sebetulnya luar biasa. Ada orang merasa dirugikan, ngotot seolah-olah udah nggak ada jalan keluar, ngelobinya Nabi lagi. Ternyata Nabi pun sudah nggak bisa. Tapi ternyata bisa ditaklukkan dengan doa. Maka jangan pernah meremehkan doa Bapak Ibu sekalian. Ketika Anas ibnu Nadir berdoa, orang yang tadinya keras tiba-tiba menjadi lembut, mau menerima. Nah kadang kita begitu, jalan ketutup semuanya, doa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita nggak tahu kemudian Allah mengubah, membolak-balikkan hati manusia. Karena hati itu kan baina yadir rahman, ya, di antara tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati itu dibolak-balikkan gampang. Orang tadinya marah sama kita, ya, luluh. Siapa yang membuat luluh? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan pernah melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata Nabi aja di lobi nggak bisa, Allah yang bertindak. Allah yang bertindak. Bapak, Ibu, serta rekan-rekan yang saya hormati, dalam kitab ini disampaikan kalau kita mau menarik benang merah tentang Anas ibnu Nadir, dia ini orang yang seperti apa? Kemarin kita bahas Abu Bakar adalah orang yang taat sama Kanjeng Nabi. Apapun yang diomong sama Kanjeng Nabi, diperintah Kanjeng Nabi, dawuh Kanjeng Nabi, nggak pernah ditolak. Yang kedua, kita bahas juga Umar bin Khattab. Beliau adalah orang yang tegas. Nah ini kalau Anas ibnu Nadir ini apa? Kalau dalam kitab ini, kekhususan Anas ibnu Nadir adalah shadiqul ahdi. Orang yang jujur dan selalu menepati janjinya. Orang yang serius gitu ya. Kalau berjanji, dia serius dengan janjinya. Nah, bagaimana ceritanya? Kok bisa kemudian Anas ibnu Nadir ini benang merah kekhususan sifatnya adalah shadiqul ahdi, orang yang jujur, orang yang memenuhi janjinya. Karena ada satu cerita, Ruwayal Bukhari wa Muslim, dalam kitab Imam Bukhari dan Imam Muslim disebutkan Anas ibnu Nadir ini pernah mengatakan kepada Rasulullah, "Ghaba anni faqala ya Rasulullah, ghibtu an awwali qitalin qataltal musyrikin." Wahai Rasulullah, saya pernah absen pada perang pertama ketika panjenengan berperang melawan orang-orang musyrik. Berarti perang apa itu? Perang Badar. Pas waktu perang Badar, Anas ibnu Nadir nggak bisa ikut. Lalu apa kata Anas ibnu Nadir? La inillahu ashhadani qitalal musyrikin la yarayannallahu ma asna. Kalau seandainya nanti ada perang lagi, saya janji Allah akan ngelihat apa yang akan saya perjuangkan dalam pertempuran itu.
Bisa dipahami nggak Bapak Ibu sekalian? Jadi Anas ibnu Nadir seolah-olah mengatakan gini, ya Rasulullah di perang pertama saya nggak ikut. Maka Allah nggak ngelihat bagaimana saya itu kalau mau memperjuangkan agama ini. Tapi nanti ya Rasulullah kalau ada perang lagi, saya janji Allah akan melihat bagaimana perjuangan saya, bagaimana totalitas saya, bagaimana pol-polan saya. Wes koyo selamat asline. Wingi ngomong karo aku wingi ora melu pemilu, tapi engko ngesuk aku Pak nyalek ya. Coba dites, nah bener ora? Nyalek temenan pora oh gue kan pol-polan temenan pora dedi temenan pora oh gue. Nah itu janjinya Anas ibnu Nadir. Nanti kalau ada kesempatan lagi Allah akan lihat bagaimana totalitasnya saya. Falamma kana yauma Uhud. Nah setelah berjanji seperti itu setahun kemudian Allah mentakdirkan ada perang Uhud Bapak Ibu sekalian. Dalam perang Uhud inkasyafal muslimun. Jadi ketika perang Uhud jenengan tahu apa yang terjadi? Awalnya umat Islam hampir menang ya, atau boleh dikatakan sudah menang. Pasukan orang-orang musyrik waktu itu dipimpin sama Khalid Ibnul Walid. Sudah pergi mereka, sudah kabur gitu. Maka orang-orang yang ada di atas Gunung Uhud, para sahabat yang ada di atas Gunung Uhud merasa begini, oh ini pertempuran sudah selesai. Wes kosong, wes ora ono sapa-sapa maneh. Nah karena merasa pertempuran sudah selesai, akhirnya sahabat-sahabat yang ada di atas itu pada turun untuk mengambil ghanimah, untuk mengambil harta rampasan perang. Padahal Kanjeng Nabi sebelum berperang mengatakan kepada pasukan yang ada di atas ini, jangan ada yang turun kecuali atas instruksi saya, kata Kanjeng Nabi. Tapi secara manusiawi, wes ora ono musuhe, wes do mlayu, wes kosong, tinggal umat Islam aja. Kan secara manusiawi begitu. Ora apa-apa wes berarti wes menang, maka mudun. Tapi Kanjeng Nabi belum memberikan instruksi. Begitu para sahabat pada turun, pasukan yang dipimpin sama Khalid bin Walid yang sudah kabur itu belok. Belok kemudian menguasai bukit Uhud. Pasukannya Khalid bin Walid. Ketika merasa di atas, wong neneng dhuwur kan Pak nembaki gampang sih. Ya, gampang. Kenapa? Posisinya enak. Di atas ketok kabeh kan. Dap. Kena semuanya. Akhirnya umat Islam yang tadi yang menang kalah Bapak Ibu sekalian. Karenanya kemudian ngelihat keadaan seperti itu, Anas ibnu Nadir mengatakan, Allahumma inni a'tadiru ilaika mimma fa'ala haula. Ya Allah, saya minta ampun ya Allah atas yang dilakukan mereka. Maksudnya para sahabat-sahabatnya yang sudah turun duluan sebelum ada perintah dari Kanjeng Nabi. Lalu mengatakan lagi, wa ubarri'u ilaika mimma sana'a haula, dan saya berlepas diri ya Allah atas yang dilakukan mereka. Mereka yang kedua ini maksudnya adalah orang-orang Quraisy yang membunuh para sahabat, melukai Kanjeng Nabi, bahkan sempat tersiar isu bahwa Kanjeng Nabi sudah terbunuh. Gimana coba kita di posisi itu? Lagi perang, tiba-tiba tersiar bahwa panglimanya meninggal. Biasanya prajurit-prajurit pasti akan pada menyerah kan begitu. Oh, panglimanya udah ketangkep, panglimanya sudah terbunuh. Ngapain lagi? Jangan kalau nonton film Genghis Khan, Bapak Ibu sekalian, itu ada itu. Genghis Khan itu nanti dalam hidupnya dia akan ngelawan saudara kandungnya sendiri. Primat paham? Ya, siap. Rebutan apa? Kekuasaan. Kata adiknya, saya yang harus menguasai sini. Kata Genghis Khan, enggak, saya harus menguasai sini. Akhirnya apa? Duel. 1 lawan 1. Genghis Khan melawan saudara kandungnya sendiri. Genghis Khan sudah bawa pasukan, saudaranya juga bawa pasukan banyak gitu. Tapi peperangan itu diawali dengan tanding 1 lawan 1. Genghis Khan perang mainan pedang ya sama saudaranya. Singkat kata kemudian saudaranya terbunuh. Saudaranya Genghis Khan terbunuh di tangan Genghis Khan. Kekuasaan tuh ngeri. Maka ketika ngelihat adiknya Genghis Khan ini meninggal, nah pasukan adiknya itu udah pada pulang gitu.
Ngapain lagi pertempuran dilanjut, orang panglimanya juga udah meninggal. Nah, itulah kira-kira yang terjadi dengan Anas ibnu Nadir. Tersiar kabar Kanjeng Nabi udah meninggal. Apa ini? Tapi Anas ibnu Nadir justru mengatakan apa? Kalau Nabi juga meninggal, saya siap untuk juga meninggal di sini. Nggak kabur itu, nggak. Kanjeng Nabi aja meninggal, masa saya kemudian mau selamat? Saya siap juga untuk meninggal di sini. Kira-kira begitu ya. Tsumma taqaddama. Nah, pertempuran berkecamuk ya. Orang Quraisy menguasai Bukit Uhud. Pertempuran terus berkecamuk. Tsumma taqaddama. Anas ibnu Nadir terus maju, merangsek, perang terus. Fastaqbala Sa'ad ibnu Mu'ad. Bertemu dengan Sa'ad ibnu Mu'ad. Ketika Anas ketemu dengan Sa'ad, faqala lahu, mengatakan, ya Sa'ad ibnu Mu'ad al-jannah. Wahai Sa'ad ibnu Mu'ad, surga, surga gitu. Sudah terbayang-bayang surga. Inni la ajidu rihaha min duni Uhud. Saya sudah mencium wanginya surga. Padahal sedang perang. Sedang perang. Saya sudah mulai mencium bau surga. Wah, ini kan kewalian Bapak Ibu sekalian. Kalau ada orang di dunia kemudian benar-benar ya, ini nggak bluffing, nggak omong kosong, betul-betul merasakan dan membaui aromanya surga, ini kan kewalian. Dan itu yang dilakukan oleh Anas ibnu Nadir. Saya sudah mulai mencium bau surga. Apa yang terjadi? Faqala Anas ibnu Malik. Setelah pertempuran itu selesai, di manakah Anas ibnu Nadir? Nggak ketemu Bapak Ibu sekalian. Dicari-cari sama sahabat itu nggak ketemu. Faqala Anas ibnu Malik, fawajadna bihi bid'an wa thamanina darbatan. Jadi wajahnya itu sudah tidak lagi bisa dikenali. Tubuhnya juga sudah tidak bisa lagi dikenali. Satu-satunya orang yang mengenali Anas ibnu Nadir adalah adiknya. Ingat adiknya itu siapa tadi? Yang mematahkan gigi itu loh. Nah, itu adiknya itu tuh. Adik perempuannya itu. Dia tahu bahwa ini adalah Anas ibnu Nadir dari mana? Karena di jarinya ini ada satu tanda. Wah, ini jadi wajah tidak dikenali, tubuh sudah tidak dikenali. Yang dikenali adalah di jarinya. Mungkin katakanlah pakai cincin atau apa. Oh, ini adalah cincinnya Anas ibnu Nadir atau ada tanda khusus di jarinya. Nah, itu yang tahu itu hanya saudari perempuannya. Kenapa kok wajahnya nggak bisa dikenali Bapak Ibu sekalian? Fawajadna bihi bid'an wa thamanina darbatan. Karena di tubuhnya itu ada 80 luka. 80 luka. Bisaif, ada luka yang karena pedang. Au ta'natan, au birumhin, au romyatan bisahmin. Macam-macam. Luka karena pedang, luka karena panah, luka karena tombak. Luka karena semuanya itu. Sampai nggak bisa dikenali. Bapak Ibu sekalian, seperti yang kemarin saya sampaikan, kalau ada orang sampai dia terluka di dalam peperangan 80 kali, itu berarti kan dia luka pertama masih tetap maju. Kenalah luka yang kedua masih tetap maju. Jadi nggak kemudian ada misalkan Anas ibnu Nadir, kenapa kok bisa terkena 80 luka? Oh, karena dia tertusuk di sininya misalkan. Tertusuk di jantungnya, lalu meninggal dengan satu tusukan. Karena kemudian musuhnya itu gemes, dicacak-cacak orang kok kuwi nang perang ora kok kuwi. Nyacak-nyacak wong ning perang sing nyacak-nyacak mesti mati, kecacak juga karena dia fokusnya ke orang lain. 80 luka itu tidak mungkin didapat kecuali ada satu luka dia tidak berhenti. 2 luka tidak berhenti. Nek cuman kenang panah, kemudian ato-ato mlebu rumah sakit aro urung kaiki berarti. Urung kelas. 80 met. Wingi awakmu kena panah jebret, baru 1 kali, silahkan panah saya lagi. Gitu kudune met. Nah, 80 ki kok kuwi met, 80. Jebret kena lagi, Masya Allah. Bapak Ibu yang saya hormati, kita perlu ingat, sebelumnya Anas ibnu Nadir ini pernah berjanji kepada Kanjeng Nabi.
Kalau nanti ada perang lagi, Allah Subhanahu wa taala akan tahu apa yang saya lakukan. Dan dia betul menunaikan janjinya. Allah Subhanahu wa taala melihat totalitasnya, Allah Subhanahu wa taala melihat kejujuran hatinya karena meninggal dengan 80 luka tusuk. Jazakumullah khairan, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.